Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sedulurku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Adapun yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini kita akan berangkat kerja di tahun 2023 yang sudah masuk di pertengahan nih, tanggal 13 Januari 2022. 13 Januari 2023. Nah, kita akan berangkat kerja hari Jumat. Jadi kita akan ngobrolin apa di perjalanan ini? Langsung saja ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, kita akan siap-siap pasang safety belt. Jangan lupa ya. Oke. Sambil berdoa, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyul adzim. Oke, GoPro aman, kita berangkat kerja. Oke, jadi hari ini hari Jumat ya, karena motor biasa dipakai sama istri, jadi kita diminta naik mobil berangkat kerjanya. Makanya kita buat konten YouTube. Kita akan bahas di perjalanan ini, yaitu terkait dengan salary ya, jadi terkait dengan gaji, kenaikan gaji gitu ya. Jadi bulan Januari itu nggak jauh-jauh dari kenaikan gaji gitu ya. Oke, dari informasi yang saya baca tadi pagi, jadi kenaikan gaji rata-rata kurang lebih ya yang saya baca gitu ya, itu sekitar 5-7,8% kenaikan gaji UMR, UMP ya, Jakarta, Jawa Barat itu, DKI. Jadi kurang lebih di 5-7,8. Nah, jadi untuk para sedulurku semuanya, terutama yang adik-adik SMK yang akan mencari kerja gitu ya. Nah, saya sarankan untuk mempelajari gaji-gaji kabupaten ataupun provinsi ini gitu sebelum menentukan perusahaan mana yang akan dilamar gitu ya. Karena memang kalian itu masih fresh graduate gitu ya, jadi baru lulus itu nilai kalian itu sangat diapresiasi banget gitu ya. Jadi kebanyakan perusahaan-perusahaan besar itu mencari atau membuka lowongannya itu untuk para calon pekerja yang baru lulus dari sekolah gitu, baik itu SMK ataupun D3 ataupun D2 ataupun sarjana gitu ya. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri, tahun 2023 ini persaingan sangat ketat sekali ya para sedulur. Jadi kita harus benar-benar meningkatkan kapasitas, meningkatkan kompetensi, meningkatkan attitude, meningkatkan pengetahuan untuk bisa Ntar nih mau lewat nih. Oke. Semoga tidak crowded ya perjalanan. Oke, kita lanjutkan. Jadi para sedulurku SMK yang lulus ataupun yang kelas 3 saat ini yang akan lulus atau yang akan masuk kelas 3, kelas 2 itu ya. Jadi berbondong-bondonglah untuk meningkatkan kompetensi ya, meningkatkan ibaratnya pengetahuan, skill, terus juga meningkatkan attitude kalian dalam bekerja. Agar apa? Agar meyakinkan perusahaan-perusahaan yang akan kalian lamar bahwa kalian itu berkompetensi sesuai dengan requirement yang mereka butuhkan, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke salary ya, ke gaji pokok ya. Gaji pokok tertinggi kabupaten dipegang oleh
Kabupaten siapa lagi? Karawang gitu ya. Jadi Kabupaten Karawang memegang total gaji pokok tertinggi ya, yaitu di 5,1 berapa gitu ya, 5.100.000-an. Itu tertinggi di Indonesia. Disusul kalau nggak salah Kabupaten Bekasi ataupun Kota Bekasi. Nah gitu. Jadi Jakarta aja provinsi itu masih di 4,9 kalau nggak salah tadi, atau 4,7 bahkan itu. Jadi UMK Karawang itu adalah UMK tertinggi se-Indonesia gitu. Jadi memang Karawang sangat primadona ya untuk mencari kerja. Jadi ya silakan untuk searching ya perusahaan-perusahaan apa aja yang ada di Karawang. Kalian bisa tonton video-video saya sebelumnya yang review kawasan industri KIIC. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Karawang gitu. Jadi yang kurang lebih gaji pokoknya itu di antara 5,1 gitu ya. Memang sangat besar sekali. Untuk biaya hidup di Karawang ya kurang lebih sama lah. Jadi Karawang, Jakarta, Bekasi, Cikarang gitu ya, itu kurang lebih sama. Jadi ya tinggal pinter-pinternya kita mengatur keuangan. Oke, kita sudah sampai di daerah Perumnas nih. Oke, terus Januari pun juga menjadi barometer ya, barometer apakah ke depan yang informasinya ada resesi itu akan berdampak di Indonesia atau tidak. Nah ini kita juga sedang menunggu ya, karena memang kalau kita baca kemarin banyak sekali perusahaan-perusahaan yang otomotif ya maksudnya, itu yang meluncurkan produk-produk baru di bulan November, Desember gitu ya. Jadi Januari ini menjadi ancang-ancang ataupun menjadi ibaratnya itu tolak ukur seberapa banyak kebutuhan tenaga kerja dari setiap perusahaan-perusahaan otomotif ataupun perusahaan-perusahaan komponen otomotif ke depannya gitu ya. Kalau namanya ekonomi, kalau barangnya dibeli oleh konsumen, berarti kan kebutuhan akan pembuatan barangnya itu meningkat. Nah, kalau kebutuhan akan barangnya meningkat, pasti keinginan untuk menambah pekerja itu juga berbanding lurus gitu ya dengan kebutuhan pembelian atau barang yang dibeli oleh konsumen gitu. Jadi ya kita sama-sama saling berdoa agar resesi di Indonesia tidak sebegitu parah, sehingga daya beli masyarakat juga masih tinggi, sehingga kebutuhan akan tenaga kerja juga masih sesuai dengan cita-citanya gitu ya. Jadi yang lulus SMK ya bisa segera terserap oleh industri. Itu kan cita-cita SMK kan ibaratnya mendukung industri gitu ya. Oke, itu untuk terkait dengan salary gitu ya, ataupun gaji ya, kenaikan gaji yang ya mulai sudah masuk di zona apa ya, ibaratnya itu sudah mulai positif lah gitu ya, karena ekonomi juga sudah mulai naik kembali. Semoga yang pandemi COVID itu tidak ada atau tidak datang lagi seburuk 2020. 2021 kita sudah mulai recovery gitu ya, sudah mulai ancang-ancang untuk kembali lagi untuk meniti karir lagi lah gitu. Oke, nah ini kita sudah sampai di daerah Perumnas. Nah, semoga lancar ya perjalanan menuju ke tempat kerja gitu.
Oke, para sedulur, kita ngobrolin terkait dengan 2023 nih ya. 2023 gambarannya ya akan banyak kompetisi ya. Akan banyak kompetisi di dunia otomotif yang kita lihat banyak sekali merek-merek baru yang diproduksi oleh perusahaan dari Korea gitu ya, yang dimana terobosannya itu luar biasa ya para sedulur. Bahkan kemarin saya lihat ada mobil yang bisa parkir sendiri dengan bannya itu belok semua gitu ya. Jadi apakah itu masih replika atau sudah mulai bisa dibeli? Nah, ini saya belum mendalami gitu. Tapi sampai sejauh ini ya untuk penjualan perusahaan dari Jepang masih tetap mendominasi di Indonesia, tapi juga tidak boleh jumawa karena perusahaan dari Korea itu sudah mengintip, sudah masuk ke 5 besar atau 10 besar ya, kemarin saya baca itu. Jadi ya kita harus tetap berjuang gitu ya, karena kita bekerja di pabrik perusahaan dari Jepang gitu ya. Jadi kita tetap akan berjuang untuk menjadi the best in Indonesia and the best in the world gitu ya. Oke, kita sudah akan memasuki daerah macet gitu. Jadi seperti inilah para sedulur, lagi-lagi saya akan bilang seperti inilah para sedulur gambaran di daerah Karawang gitu ya. Jadi Karawang seperti apa ya, seperti ini gambarannya. Ikutin aja lah arusnya. Sebenarnya kalau di Karawang itu yang nyaman itu kalau berangkat itu jam 6 ya bros dulur. Itu nyaman sih. Kalau sudah setengah 7 itu ya kayak gini. Jadi ya semoga di sini ada mana nih? Masuk gak dia? Nah, masuk dong. Oke, kita ngobrolin apa lagi nih? Oh iya, oke, kita akan bahas dunia mahasiswa ya, para sedulur. Oke, saat ini sudah semester 8, semester 7 sudah selesai UAS. Ini tinggal nunggu nilai ya, tinggal nunggu nilai. Ya berharapnya semoga nilainya baik semua. Ibaratnya ya pokoknya di B ke atas lah, agar tidak remedial ataupun tidak sampai masuk ke semester pendek gitu ya, jangan sampai lah. Terus juga semester mahasiswa semester 7 yang sudah sempro itu saya rasakan ya rutinitas kita berkurang sangat jauh. Ibaratnya kita sekarang fokus untuk menghadapi tugas akhir, mencari data-data, mengolah data-data, habis itu bimbingan gitu ya. Jadi kalau kalian semester 1, semester 3, semester 4, semester 5 itu semester 6 ya sampai semester 7 itu benar-benar semester padat-padatnya. Jadi untuk kalian yang bisa bertahan, mental kalian kuat gitu ya, insya Allah kalian akan mampu ya untuk terus lanjut ke semester berikutnya. Oke, ya seperti inilah perjalanan di jam-jam segini gitu ya. Jadi kita maju dikit. Oke,
Wah, sudah 15 menit para sedulur. Ini apakah mau terus lanjut ngeliatin kemacetan? Nih kalau kalian kurang ini ya, kurang berkenan gitu ya. Jadi ya silakan di skip lah. Wah, ini kayaknya rebutan satu jalur. Jadi ya kita ikutin saja kan depan, terus Avanza masuk. Nah ini kita di belakangnya si Honda Freed gitu ya. Ya kita ibaratnya stay cool saja gitu. Karena ya pasti kita lah yang masuk di jalur ini gitu. Jadi naik mobil itu harus tenang ya para sedulur. Oke, kita akan bahas transportasi di daerah industri ya para sedulur ya. Jadi transportasi di daerah industri ya kita bisa lihat ya seperti ini. Kalau kita naik motor mungkin bisa selap-selip kayak mbak-mbaknya itu ya, walaupun sebenarnya salah jalur ya. Kalau mau jangan di jalur ini gitu, karena ini jalurnya mobil pasti padat gitu ya. Kalau mau tuh di pinggir sana, sebelah kiri sana, itu masih bisa selap-selip. Kalau di sini sebenarnya malah dia ketahan gitu, karena jalurnya mobil yang di sini gitu. Kalau mau ya di pinggir sana dia akan lebih dapat space, satu motor itu akan lebih cepat biasanya. Ya kan, yang lain udah pada jalan, mbaknya masih di depan saya ini gitu kan. Oke. Nah, kanan lagi makin bingung gitu ya. Jadi kalau kalian poros dulur naik motor di daerah kawasan industri itu harus tahu ya, kalau motor itu ambil kiri ya, ambil paling kiri gitu. Jadi jangan ambil tengah gitu. Jadi ambil paling kiri atau paling kanan gitu. Kalau paling kanan ya ibaratnya bahaya ya, karena bertemu dengan kendaraan di lawan arus. Kalau seperti ini kan jalurnya dua gitu. Nah, inilah beragamnya orang Indonesia. Jadi walaupun memperebutkan satu jalur, tapi insya Allah pasti akan dapat di jalurnya gitu ya. Jadi pelan-pelan gantian kita ya. Jadi semuanya memang sudah memahami situasi yang akan terjadi gitu. Nah, jadi seperti ini poros dulur. Jadi kalau kalian nanti di kawasan industri itu ambil paling kiri atau paling kanan. Jangan ambil yang tengah. Karena yang tengah itu biasanya ketahan sama mobil-mobil. Tapi juga jangan nanggung. Ini Pak Fortuner nih nanggung nih. Dia mau ke kiri atau mau ke kanan sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi kita ikutin aja arusnya. Nah, di sini daerah menanti jemputan ya. Menanti jemputan cukup rame hari Jumat, karena memang ini jam favorit ya, jam favorit. Kenapa saya bilang jam favorit? Karena banyak yang berangkatnya jam segini, jadi ini jam favorit. Nah ini kalau kita naik mobil kita harus tahu nih motor itu seperti apa dia. Ibaratnya karakteristiknya gitu. Motor itu karakteristiknya adalah kalau ada sedikit ruang pasti dimasukin. Nah makanya kita harus ibaratnya memahami mereka gitu. Oke. Nah inilah jalan masuk ke
area KIC. Bisa dilihat poros dulur, perjuangan para pencari modal ataupun para pencari apa ibaratnya rezeki untuk para keluarganya masing-masing di rumah. Seperti ini, macet-macetan gitu ya, untuk masuk ke daerah kawasan industri. Ya kita ibaratnya ikutin arus aja, ada ruang sedikit maju, nggak ada berhenti kayak gini gitu ya. Nah ini cukup crowded ya poros dulur, cukup macet nih. Ibaratnya saya biasanya sih lancar ya di sini, walaupun macet tapi tidak full kayak gini ya, tidak full kayak gini. Nah, kita jaga jangan sampai ada mobil yang masuk di depan kita gitu. Jadi kita selalu jaga setengah bodi gitu ya, karena orang-orang tuh kurang ya, kalau ada jalur sedikit aja itu udah langsung main masuk. Nah ini cukup padat banget ya di sebelah kiri ini. Kalau poros dulur bisa lihat tuh sebelah kiri saya itu motor-motor cukup full, tidak ada celah. Nah, ini celah kita mobil di sini ya. Nah ini ada yang dari sana, ada yang dari kiri. Jadi inilah perjuangan kita semua, para pencari modal untuk keluarga. Tuh, ada yang naik angkot. Jadi ikutin aja arusnya. Kalau waktunya masuk, waktunya disalip nih, beratnya yang putih kan masuk nih, ya udah kita perbolehkan masuk. Nah, biasanya kalau yang angkot-angkot itu nempel, ya biarin aja gitu. Kita ikutin aja arusnya. Namanya masuk kawasan industri ya kayak gini poros dulur. Jadi perjuangan para pencari modal di kawasan industri Karawang, daerah KIC. Tuh masih ada yang duduk-duduk gitu ya. Itu menunggu jemputan ya poros dulur. Nah ini yang pulang kerja nunggu jalan gitu, karena memang jalan keluarnya cuma satu ini ya, jalan keluarnya cuma satu ini. Jadi ya kita harus bersabar gitu ya, bersabar. Nah ini semoga nggak sampai full ya, full sampai sana. Wah luar biasa ini. Ini sekarang jam 6.56. Oke, hari ini kita agendanya itu ada training di Toyota Plan 1 ya, yang plannya Innova dan Fortuner. Ada training di gedung Learning Center Divisi, di gedung Toyota Indonesia Academy yang Learning Center departemen di divisi departemen. Kita ada training XEV safety. Nah ini apakah saya nge-break di plan 3 dulu ataukah langsung ke plan 1? Nih kita tinggal lihat nih. Ini sih kalau langsung ke plan 1 sih masih ada waktu sih. Tapi ibaratnya kalau di sini nggak macet di putaran, ini macetnya cuma sampai sini, saya tak nge-break dulu di plan 3 biar bisa ke Akti dulu. Nanti karena acaranya jam 8 ya. Oh itu yang arah Jawa padat banget. Oh aman sih. Nah ini baru nyampe sini sih, aman. Berarti kita ke plan 3 dulu. Kalau ibaratnya udah
Sampai nyampe di ujung sana, nah itu baru dah. Tapi kalau masih nyampe sini sih masih aman. Oke, seperti itulah poros dulur perjalanan kita di hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 ini. Jadi semoga bisa menambah gambaran untuk poros dulur yang ingin merantau di Karawang, menambah gambaran terkait dengan salary ataupun gaji ya, kenaikan gaji di tahun 2023 ini. Nah, jadi silakan ditimbang-timbang ya poros dulur, apakah mau merantau ke daerah Karawang ataukah tetap berada di kabupatennya masing-masing. Jadi silakan dipertimbangkan sendiri. Habis itu saya hanya mendoakan semoga mendapatkan tempat kerja yang terbaik ya untuk poros dulurku semuanya, mendapatkan tempat kerja sesuai passionnya masing-masing, itu yang paling penting ya. Ataupun malah membuka lapangan pekerjaan sendiri. Nah itu luar biasa banget tuh kalau sampai sudah mampu untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri. Nah, hati-hati ya. Ini kita di belakangnya Elf ini aja. Belok kanan menuju ke kawasan industri KJIE, Karawang Jabar International Estate. Nah ini agak gludak, agak geludak di situ tadi ya jalannya. Untuk mobil ternyata nggak mampu ya, nggak dapat sisi pinggirnya ya, jadi harus geludak sedikit. Oke, kita sudah sampai di tempat kerja. Terima kasih untuk poros dulurku semuanya yang sudah menemani perjalanan di pagi hari ini, dan semoga yang mencari kerja bisa segera dapat tempat kerja, bisa dapat tempat kerja yang sesuai passion, dan juga yang sedang sekolah diberikan kelancaran dalam proses belajarnya. Kita semuanya saling mendoakan kondisi ekonomi di Indonesia akan tetap baik-baik saja, sehingga ibaratnya lowongan pekerjaan melimpah untuk anak-anak bangsa Indonesia. Oke, kita akan masuk ke pintu gerbang, dan terakhir salam para pencari modal, salam para pencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video berikutnya. Ini kita belok kanan nih kan, biasanya belok kiri nih. Nah, oke, terima kasih, dadah. Tempat parkirnya di sini. Oke, kita pakai etiket. Oke, matiin ya poros dulur. Sudah setengah jam nih.